dan batin itu terlaksana, baru Anda manunggal dengan alam. Alam zohir dan alam kibir. Maune alam dohir dan alam batin. Nah, setelah ini menyatu baru disebut zohir, alam zohir dan alam kibir. Setelah alam kibir menyatu dengan anasir-anasir yang ada di alam semesta, barulah konsep kawuloning Gusti. Jadi ojo konsep itu langsung ke sana, kesesat, kejauhan. Jadi di sini itu saya mengajarkan antara manunggaling dohir dan batin dulu. Ada apa dengan batin? Kenapa harus ainul yakin? Kenapa harus harful yakin? Karena kita selalu imannya bersandarkan kepada ilmu yakin, apa yang ditangkap oleh panca indera kemudian kita yakini. Nah, itulah. Setelah kita meyakini secara ainul yakin, baru bisa disebut katakan orang-orang yang beriman. Ini. Hakul yakin itu pada konsep penalarannya, pemahamannya. Begitu sudah apa yang dilakukan akhlaknya, dohir batin ini masuk, maka takluk hukum syara. Terbebas dari belenggu secara hukum. Nah, gitu loh. Harus yakin. Hukum apapun tertera, sama dengan orang di saat dia terpisahkan antara pengetahuan dohir dan batin. Terpisahkannya seorang laki-laki dan perempuan karena gurung cukup ilmu, dikepui wong itu. Tapi kalau sudah penyatuan dari sisi batin, maka hukum itu tak ada. Biarpun telanjang bareng nang jero, karena sudah disatukan dari syahadat, maka hukum itu tak ada. Dohir dan batin kalau sudah menyatu, hukum yang ada di bawahnya itu sudah lebur menjadi dirinya. Sudah tidak bisa dikatakan tabu lagi. Sudah tidak bisa dikatakan hukum yang disebut zina lagi, jadi garwo sigaraning nyawa bagian dari kehidupanmu. Ini contoh tadabbur. Makanya kalau dohir batin ini menyatu, konsep ini sukses untukmu sebagai insanun kamil. Landasannya adalah landasan yang ada. Karena kamu bertanya ini kan karena ilmunya ini belum melebur. Ilmu yang ditanyakan dohir untuk menuju sisi batin durung melebur. Nah, setelah melebur itulah jawaban. Besok dia Barse juga akan ditanya sesuai dengan pertanyaanmu di sini. Sanggupkah kamu, apakah bisa menjawab atau tidak? Sama dengan seorang pembunuh 100 orang itu. 99 kemudian jangkep 1, dia bertobat diukur. Karena dia mau bertanya tentang pertobatan. Akhirnya jawabannya berada pada niat yang luhur itu. Hingga nggak perlu jawaban dari lisannya, dia sudah diampuni sama Allah lah itu. Tapi yang ditanyakan pertanyaannya belum terjawab ya Gus. Yang ditakani, jikalau kau mendohirkan suatu pertanyaan, maka kau harus wajib mencari jawaban. Jikalau pertanyaan itu kamu santai-santai sampai mati, pertanyaan itu akan ditanyakan oleh jiwa batinmu yang disebut mungkar nakir. Yang dulunya Jibril memberikan wahyu, Jibril, Mikail, Israfil, sedulur papat ini, kalau sudah di alam barzah beralih fungsi menjadi kariman katiban mungkar nakir. Kalau sudah dibangkitkan beralih fungsi menjadi Ridwan Malik Jakbania Rohmat. Dan itu selalu nuruti dari prasangkamu supaya komplit. Karena penciptaan yang diciptakan untukmu berdasarkan atas jawabanmu, termasuk surganya. Seperti sejauh mana kamu bersyahadat? Hanya lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kamu meresapi di dalam diri asyhadu an la ilaha illallah badan halusku wa asyhadu anna muhammadar rasulullah badan kasarku. Kemudian kamu mengerti hakikat asyhadu an la ilaha illallah diriku wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bojoku. Gatuke dua kalimat syahadat sebagai pengertian pemahaman. Kemudian kamu mengetahui asyhadu an la ilaha illallah alam sohirmu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alam kibirmu. Kemudian sampai meringkas menjadi satu asyhadu an la ilaha illallah Gustine wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ingsun ku kawulane.
jangkeplah secara pemahaman. Maka pertanyaan syahadat tak akan lagi ditanyakan di kenapa Mungkar Nakir ngasih talkinan marobuka, diberikan contoh yang standar. Maka cukupkan dirimu sekarang. Insya Allah nggak ada pertanyaan di sana. Jikalau kau masih ada pertanyaan, carilah jawabannya. Kalau tidak, maka kau akan ditanya di sana. Hingga aku belum ketemu jawabannya, ditanyalah sama Mungkar Nakir. Kenapa kau nggak hijrah? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Nabi aja butuh hijrah untuk mencari jawaban. Sementara kau sendiri hanya kau cukupkan untuk di situ ditanya. Maka ada celah lah kehidupanmu di sana. Kabeh iku wong iku bingungnya karena suatu jawaban atas pertanyaan di dalam. Sesungguhnya pertanyaan dan jawaban itu ada pada landasan. Alastu birabbikum. Kepingin gak ono jawaban di alam barzah, pertanyaanmu harus tuntas sampai di sini. Jangan ada pertanyaan lagi, sesuai makom. Pun, jadi gak mesti marobuka. Sopo Tuhanmu iso jawab kabeh itu. Apa 2 tambah 2 mesti akeh iso jawab 4. Pertanyaan sesuai kelas lan sekolah levelnya. Itu namanya talqin. Umpomo nele sesuk nak Eptanas iku 2 tambah 2 sama dengan titik-titik, dijawab nang dile. Jawab di atas titik-titik. Piro? 4 Pak. 4. Terus 3 kali 3 sama dengan titik-titik, jawabannya piro le? 9 Pak. Didok kok endi? Dukure titik-titik iki 9. Oke. Pertanyaane, apakah nek ujian Eptanas iku metune iku? Iku contoh. Sederhana saya ngomong, apakah itu yang keluar? Simple saya ngomong itu. Mudah dipahami. Paham ya? Jadi cukupkan sampai di sini nek ilmu ya pemahamane. Nah, nek suatu kaweruh ya intisarine ilmu. Nah, nek rahasia ya kudu ngerti kalame. Ya. Nek suatu kejadian dan peristiwa harus ngerti jawabannya kabeh. Maka semua itu landasannya jikalau orang hidup hanya mencari jawaban. Meski kon dijatuhno ekonomimu. Kenapa saya begini? Cari jawaban. Kenapa aku bercerai? Cari jawaban. Semakin tahu jawabannya, semakin menyempurnakan kehidupan. Maka kalau kau tidak melaksanakan itu suatu pertanyaan, berarti kau tidak tanggung jawab atas jawaban apa ada. Makanya disebut menanggung jawabannya sendiri, disebut tanggung jawab. Selesai perkara. Hakikat. Nah, iya. Nah, sekarang apa yang ada di dalam relung hatimu? Pertanyaan, kalau itu kalimat harus dijawab dengan kalimat. Kalau itu suatu kehidupan harus dijawab dengan kehidupan. Kenapa kon cerai? Jebule nggak nuduh salah satu. Kon pelit ambek bojo. Jawabannya harus lo man. Ben sesuk nek duwe bojo meneh gak ucul cah. Ngono. Wis. Jawabannya gak mesti teko kalimat lisan kok nggih ta. Jawabannya teko merubah dirimu sendiri. Wah, terus golek sing luwih elek, golek sing wayu pisan yo lumah ngono. Eman-eman nang golek padha eleke ngono. Jawabane golek sing indah, yo golek sing ayu dilomani. Padha ngingoni. Tujuane apa? Golek dhuwit sakake. Wis ngono rasa nganggo ilmu pelet. Ngono. Nah ilmu pelet marai isin kowe karo Bu Santi akhire isin. Melet soal ibu. Melet. Wong wis membuka diri.
Itu tebus. Begitu, kalau kita hidup itu sudah tahu jawabannya, pasti tidak akan mengulangi pertanyaan-pertanyaan itu. Kowe duwe bojo tok kerengi tok cereweti ya. Fungsine cerewet kanggo wong wedok iki wong lanang. Gak ono sing betah. Akhirnya jawabannya kudu legowo. Anggere gak neko-neko wis talah. Akhirnya wong wedok enjoy. Umpama dalam rumah tangga iki. Dalam rezeki yo ngono, kenapa kok aku ngene, aku kok sering ngono. Nah, carilah kita jawaban, mencontoh dari rezeki-rezeki yang lain. Selagi orang itu mencari suatu jawaban tengah jalan itu gak ketemu, itu sudah terjawab seperti pembunuh 100 orang tadi. Kurang ketemu apa sing ditobati, maka Allah menyatakan ampuni dia, lebur dosanya. Karena dia sedang proses mencari jawab. Wes, genah. Oke. Salat itu yang ngono, nek salat itu tidak serta-merta kamu dijawab, maka kamu orang yang paling merugi kata Allah. Celaka bagi orang salat yang lalai dalam salatnya. Maka lalai itu gurung terjawab salatnya. Ada apa dengan berdiri, rukuk, sujud dan duduk? Amarah sufi alwamah mutmainah. Ada apa? Nah, itu harus dijawab karena di dalam diri ada akhlak, perasaan, pikiran dan ingatan. Amarah berupa perasaan, pikiran berupa luamah, berupa sufia, ingatan berupa luamah, akhlak berupa mutmainah. Itu suatu jawaban hingga kita bisa menyatukan keempatnya ini menjadi satu. Itulah sholat dating karena paham. Sedino sewengi gak ono rakaate tapi sholat terus sholatnya batin gak ada gerakan. Sholatnya rogo ono gerakane sebagai simbolis yang ada. Kita hidup di Nusantara Indonesia ini nginjak di bumi Jawa, bukan di kain. Tetapi sosok kain merah putih harus dihormati sebagai simbolis. Nek gak percaya ide nang tengah pasar menganti kok lak dikepuki wong. Syariat itu sebagai simbolis karena di dalamnya ada rukuk, sujud dan duduk. Itu harus terjawab dalam hidup. Nek gak terjawab ono masalah nang alam kono awakmu. Karena awakmu diciptakan dua badan, badan kasar dan badan halus. Gerak sing tok lakoni iku olahraga, gerak sing tok rasakno iku olah rasa. Nek kon dempal dadi bina raga, nek dempal batinmu dadi bina rasa. Wis gampang wae.